Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan video pembelajaran matematika kelas rendah tentang materi bahan ajar LKS, kisi-kisi, dan penilaian. Mari kita simak video berikut ini. Bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Bahan ajar berguna untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagi pendidik, bahan ajar digunakan untuk mengarahkan semua aktivitasnya dan yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik dan proses pembelajaran. Sedangkan bagi peserta didik akan dijadikan pedoman yang seharusnya dipelajari selama proses pembelajaran. Bahan ajar dapat berfungsi dalam pembelajaran individual yang dapat digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses pemerolehan informasi peserta didik. Dengan demikian, bahan ajar merupakan modul yang dirancang untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar dan sebagai sarana belajar peserta didik secara mandiri sesuai kecepatan masing-masing. Prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. 1. Prinsip relevansi. Materi pembelajaran harus relevan atau terkait dengan standar kompetensi dasar. 2. Prinsip konsistensi. Apabila terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik, maka bahan ajar yang akan diajarkan harus memiliki 4 jenis. 3. Prinsip kecukupan. Materi yang diajarkan harus memadai atau cukup untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jenis-jenis bahan ajar. 1. Bahan ajar cetak, misalnya handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, brosur, dan lain-lain. 2. Bahan ajar audio, misalnya kaset, radio, dan CD audio. 3. Bahan ajar audio visual, misalnya CD audio dan film. 4. Bahan ajar interaktif, misalnya video interaktif. Langkah-langkah pemilihan bahan ajar. 1. Penentuan aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Aspek-aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek perilaku memiliki jenis bahan ajar yang berbeda. Hal ini menunjang pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 2. Penentuan atau pemilihan jenis bahan ajar sesuai dengan aspek-aspek perilaku yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. A. Bahan pembelajaran jenis fakta. B. Bahan pembelajaran jenis konsep. C. Bahan pembelajaran jenis prinsip. D. Bahan pembelajaran jenis prosedur. Dan E. Bahan pembelajaran aspek afektif. Selanjutnya yaitu lembar kerja siswa atau LKS. LKS merupakan lembar kertas yang berisi informasi dan instruksi dari guru kepada siswa agar mengerjakan sendiri kegiatan belajar baik berupa praktek maupun mengerjakan tugas dan latihan yang sesuai dengan materi yang diajarkan guru guna mencapai tujuan pembelajaran. LKS juga merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang penting pada mata pelajaran matematika yang juga diharapkan mampu membantu peserta didik untuk menemukan serta mengembangkan konsep matematika. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan LKS. Menurut Suyanto, tahun 2006 mengungkapkan langkah-langkah penyusunan LKS diantaranya yaitu yang pertama, melakukan analisis kurikulum yang meliputi standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan juga materi pembelajaran serta alokasi waktu. Yang kedua, melakukan analisis silabus serta memilih alternatif kegiatan belajar yang paling sesuai dengan analisis KD, SK, dan indikator. Yang ketiga,
melakukan analisis RPP, serta menentukan langkah-langkah kegiatan belajar. Yang keempat, menyusun LKS sesuai dengan kegiatan eksplorasi dalam RPP. Syarat membuat LKS yang baik. Yang pertama yaitu bahasanya komunikatif. Jadi, di dalam penyusunan LKS harus menggunakan bahasa yang menarik, sehingga tidak membingungkan siswa dan juga mudah dimengerti. Yang kedua yaitu format dan gambar jelas. Jadi, di dalam penggunaan format yang bisa dipakai meliputi tampilan, penggunaan animasi, serta gambar background yang sesuai dengan materi. Yang ketiga yaitu tujuan yang jelas. Jelas dalam menyampaikan ide pokok yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu manfaat LKS. Untuk manfaat ini ada untuk siswa dan untuk guru. Manfaat untuk siswa itu sendiri yang pertama yaitu LKS dapat digunakan untuk mengetahui apakah sudah mengetahui bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua, LKS merupakan usaha perbaikan. Yang ketiga yaitu sebagai kajian materi pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa, merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk manfaat buat guru, yaitu guru dapat mengetahui tingkat pencapaian siswa dalam penyajian pokok atau subpokok bahasan melalui LKS yang diberikan guru. Dengan demikian, guru dapat mengambil langkah seperlunya untuk mengatasi siswa yang kurang atau lemah. Jenis-jenis LKS. Jenis-jenis LKS ini dibagi menjadi dua, yaitu LKS tidak berstruktur dan LKS berstruktur. Untuk LKS tidak berstruktur merupakan lembaran yang berisi sarana untuk materi pembelajaran sebagai alat bantu kegiatan peserta didik yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran. Sedangkan untuk LKS yang berstruktur ini memuat informasi, contoh, tugas-tugas. Contoh LKS berstruktur ini ada dua, yaitu LKS konvensional dan LKS interaktif. Kelebihan dan kekurangan LKS. Untuk kelebihan LKS itu sendiri yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan dan memperbanyak kesiapan. Yang kedua, dapat membangkitkan kegairahan belajar peserta didik. Yang ketiga, dapat mengarahkan belajar peserta didik sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar yang giat. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan untuk kekurangan LKS yaitu yang pertama, peserta didik yang kurang aktif akan tertinggal dengan peserta didik yang kreatif. Yang kedua, guru yang kurang kreatif dalam membuat LKS maka akan kesulitan. Yang ketiga, soal-soal yang terdapat pada LKS cenderung monoton, bisa muncul bagian berikutnya atau bab setelah itu. Yang keempat, LKS hanya melatih peserta didik menjawab soal. Yang kelima, di dalam LKS hanya dapat menampilkan gambar diam sehingga peserta didik terkadang sulit memahami materi dengan cepat. Yang keenam, memunculkan pembelajaran yang membosankan bagi peserta didik jika dipadukan dengan media yang lain. Kisi-kisi soal. Kisi-kisi adalah suatu format atau matriks yang memuat kriteria tentang soal-soal yang diperlukan atau yang hendak disusun. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tujuan penyusunan kisi-kisi adalah untuk menentukan ruang lingkup dan sebagai petunjuk dalam menulis soal. Fungsi kisi-kisi yang pertama yaitu sebagai panduan atau pedoman dalam penulisan soal yang hendak disusun. Yang kedua, penulis soal akan menghasilkan soal-soal yang sesuai dengan tujuan tes. Yang ketiga,
Penulis soal yang berbeda akan menghasilkan perangkat soal yang relatif sama dari segi tingkat kedalamannya dan segi kecakupan materi yang ditanyakan. Penulisan kisi-kisi. Penulisan kisi-kisi soal adalah kerangka dasar yang dipergunakan untuk penyusunan soal dalam evaluasi proses pendidikan dan pembelajaran. Dengan kisi-kisi soal, maka seorang guru dengan mudah dapat menyusun soal-soal evaluasi. Kisi-kisi soal ini yang memberikan batasan guru dalam menyusun soal evaluasi. Dengan kisi-kisi penulisan soal, maka tidak akan terjadi penyimpangan tujuan dan sasaran dari penulisan soal evaluasi penulisan soal. Guru hanya mengikuti arah dan isi yang diharapkan dalam kisi-kisi penulisan soal yang dimaksudkan. Dalam penulisan kisi-kisi, guru harus memperhatikan yang pertama yaitu nama sekolah, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal, penulis atau guru mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pelajaran, indikator soal, bentuk soal, maupun nomor soal. Selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan istilah yang umum dan mencakup semua metode yang bisa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai untuk kerja individu, didik, atau kelompok. Proses penilaian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau peserta didik. Kemudian, dengan demikian, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Dalam penilaian pendidikan mencakup 3 sasaran utama, yakni program pendidikan, proses belajar mengajar, dan hasil-hasil belajar. Fungsi penilaian. Fungsi penilaian dalam proses belajar mengajar dapat bermanfaat ganda, yakni bagi siswa dan bagi guru itu sendiri. Penilaian mempunyai sejumlah fungsi di dalam proses pembelajaran, yaitu 1. Sebagai alat guna mengetahui apakah siswa telah mengetahui pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, dan keterampilan yang telah diberikan oleh guru. 2. Untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. 3. Mengetahui tingkat ketercapaian siswa dalam kegiatan belajar. 4. Sebagai sarana umpan balik bagi seorang guru yang bersumber dari siswa. 5. Sebagai alat untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Kemudian macam-macam metode penilaian. Yang pertama, tes. Suatu proses yang sistematik untuk menganalisis, mengamati, dan mengukur seseorang. Yang kedua, pengukuran. Suatu proses untuk menunjukkan bilangan bagi atribut atau karakteristik seseorang berdasarkan aturan tertentu. Yang ketiga, asesmen atau suatu kegiatan pengumpulan informasi yang sistematik tanpa adanya pembuatan keputusan tentang nilai. Yang terakhir, penilaian, suatu proses pembuatan keputusan berdasarkan kesesuaian seseorang, program, proses, atau dengan hasil tujuan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang atau kurang paham, bisa ditanyakan dalam forum diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.